Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen serta guru penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya mengajar di SMA Tunas Bangsa, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, dengan nomor induk mahasiswa PPG 2274811010. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi elastisitas submateri hukum HUK di kelas 12 SMA Tunas Bangsa. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar praktik pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Tidak baik. Semoga hari ini baik-baik saja. Yang tidak baik, semoga dikembalikan supaya jadi baik hari ini. Amin. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Oke, Jonathan silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, Bapak cek dulu kehadirannya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Nata. Oke, apa keterangannya Natasha ini? Izin ya, Pak. Izin. Oke, ini Natasha. Izin. Kemudian ada lagi yang tidak hadir hari ini. Oke, tidak ada. Lengkap ya. Oke, nah kalau sudah lengkap, tidak ada. Nah, sekarang silakan alat belajarnya disiapkan, ya, laptopnya dikeluarkan, kemudian alat tulisnya juga disiapkan. Kemudian kalau sudah siap, nah sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelumnya ya kita sudah belajar tentang elastisitas. Ya, elastisitas. Kemudian kita juga sudah belajar tentang benda-benda elastis. Nah, ada yang masih ingat apa itu elastis? Apa yang dimaksud dengan elastis? Ada yang bisa jelaskan apa maksudnya elastis? Elastis, coba Diko, kenapa? Apa yang dimaksud dengan elastis? Kalau barang ditarik dia kembali ke bentuk semulanya. Oke, jadi kalau ada barang ditarik, ya ada sesuatu atau benda ditarik, kemudian kalau dilepaskan dia akan kembali ke bentuk semula. Oke, nah kemudian apa contoh-contoh misalnya benda yang elastis? Ada yang bisa sebutkan lagi? Oke, nah ada lagi karet. Terus apa lagi? Perslinki. Jadi benar tadi ya yang disampaikan oleh temannya bahwa elastis, ya elastisitas itu adalah kemampuan benda yang untuk kembali ke ukuran semula ketika dia ditarik kemudian dilepaskan. Jadi yang dimaksud dengan elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke ukuran semula atau ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Kemudian ya contoh-contoh benda elastis tadi benar juga yang sudah disebutkan oleh Delwin ya, ada karet katanya, kemudian ada spring, ya ada slinky. Nah hari ini ya kita akan mempelajari ya salah satu dari benda elastis tersebut yang mengenai hukum Hooke yang akan kita pelajari hari ini. Ya, hukum Hooke. Nah sebelum itu Bapak akan menayangkan video dulu, coba diperhatikan. Oke, Bapak rasa cukup ya videonya. Nah sekarang kira-kira ada yang tahu benda apa yang ada di dalam video ini? Yang cowok-cowok biasa. Ini anak motor ini. Dennis, apa ini Dennis? Apa itu? Shockboard ya? Shockboard. Nah, apa tadi Niko? Shockbreaker. Oke, shockbreaker. Bagaimana bentuk shockbreaker ini? Oke, bagaimana bentuk shockbreaker ini? Per. Ya, bentuknya per. Nah, apa yang dilakukan oleh orangnya tadi terhadap shockbreakernya itu? Ditekan. Ya, ditekan. Rebound. Kemudian
Ya, setelah ditekan, apa yang terjadi dengan shock breaker-nya? Balik lagi. Nah, jadi ketika dia sudah ditekan, dia akan kembali lagi ke ukuran semula. Nah, ini adalah salah satu ya penerapan ya benda elastis yang di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada banyak tadi ya, ada benda yang elastis dan plastis, dan salah satu yang elastis itu adalah shock breaker. Ya. Kemudian, nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan ya melalui pendekatan saintifik ya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti diharapkan ya kalian mampu ya menjelaskan pengaruh gaya yang diberikan terhadap perubahan panjang pegas. Kemudian yang kedua ya, setelah kalian mampu menjelaskan, kalian juga diharapkan mampu ya menentukan berapa nilai konstanta pegas. Kemudian setelah itu kalian akan menganalisis bagaimana hubungan ya antara besar gaya kemudian dan konstanta pegas terhadap pertambahan panjang pegas itu sendiri. Nah, setelah itu, setelah dianalisis nanti kalian ya melakukan analisis kemudian plotting data. Nah, setelah plotting data kalian juga akan menginterpretasikan dan menganalisis data yang sudah kalian buat. Nanti ya kalian akan bekerja dalam kelompok. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Nanti kelompoknya ada 3. Kelompok pertama itu ada Navenda, Shing, Dennis, dan Darren. Kemudian Oh, nice. kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti akan ada Jonathan, Christopher, Kayla, dan Stephen. Kemudian yang ketiga, ya kelompok terakhir itu nanti ada Matteo, Sasuki, Delvin, dan Nicholas. Kita akan melalui beberapa tahapan kegiatan pembelajaran. Di mana di sini kita akan ada 5 tahap pembelajaran. Ya, yang pertama nanti kalian akan diorientasikan pada suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, kalian akan diorganisasikan untuk belajar. Yang nanti kalian akan berkumpul dengan grupnya, kemudian berbagi tugas ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, kalian akan melakukan penyelidikan. Kalian akan melakukan penyelidikan nanti menganalisis pegas. Ya. Kemudian yang keempat, ya setelah kalian melakukan penyelidikan, kalian akan menyajikan hasil percobaan kalian. Menyajikan hasil percobaan kalian melalui presentasi di depan kelas. Ya. Kemudian nanti grup yang lain, kelompok yang lain memberikan tanggapan dan penilaian. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil belajar yang telah kita lakukan. Jadi ini adalah langkah pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai di sini dulu. Apakah jelas dengan kegiatan pembelajaran kita? Oke, kalau jelas sekarang kita lanjut ya. Nah, nanti selama kegiatan pembelajaran Bapak akan melakukan penilaian. Ya, ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yaitu yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, kemudian yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Ya, untuk penilaian sikap, nanti akan ada beberapa sikap yang akan Bapak amati, Bapak observasi selama kalian melakukan diskusi dan melakukan penyelidikan. Di antaranya adalah sikap tanggung jawab, sikap toleransi, kemudian sikap saling menghargai, disiplin, ya, sikap jujur kalian. Kemudian untuk penilaian keterampilan, nanti akan ada beberapa keterampilan yang Bapak nilai juga. Di antaranya adalah keterampilan kalian dalam mengobservasi, ya, kemampuan kalian dalam mengambil data, mendapatkan data, kemudian keterampilan kalian dalam menganalisis data, kemudian keterampilan kalian dalam menginterpretasikan data yang kalian dapat, ya, kemudian terakhir adalah kemampuan kalian dalam mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang telah kalian lakukan. Kemudian yang terakhir penilaian pengetahuan. Nanti penilaian pengetahuan Bapak lakukan adalah penilaian tes formatif. Jadi di akhir nanti kalian akan diberikan soal tes. Ya, ada 6 buah soal tes formatif berupa soal pilihan ganda. Oke, selain 3 penilaian ini, ya nanti juga akan ada penilaian diri. Ya, penilaian diri. Penilaian diri nanti di akhir kalian akan melakukan refleksi. Ya, kalian akan melakukan refleksi diri terhadap kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti juga akan ada penilaian antar kelompok. Penilaian antar kelompok nanti kalian akan memberikan tanggapan terhadap tampilan yang telah disajikan oleh kelompok yang presentasi di depan. Oke, nah sampai di sini dulu. Apakah jelas terkait penilaian yang akan dilakukan? Jelas. Nah, kalau jelas, nah sekarang ya sebelum kalian berkumpul dengan kelompoknya, Bapak akan menampilkan
suatu permasalahan. Oke. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar. Ada yang baru, ini gambar apa? Ayunan bayi. Kasur bayi. Ayunan bayi. Oke, ini ayunan bayi. Ada yang pernah naik ayunan bayi? Pernah. Oh, pernah. Bayi juga nanti. Oke. Oke, nah, jadi ayunan bayi. Oke. Nah, sekarang ya, ada beberapa pertanyaan terkait ayunan bayi. Oke, sekarang kalau Bapak tanya. Tadi Sing sangat semangat dengan ayunan bayi. Sing, sekarang Bapak tanya, Sing. Oke, sekarang Bapak tanya, ya. Jika ayunan bayi ini dimasukkan, ya, seorang bayi kecil, nah apa yang terjadi dengan ayunan bayinya? Jatuh. Oke, bisa keangkat lagi. Elastis. Oke, sekarang Jonathan, kira-kira apa yang terjadi dengan pegasnya ketika bayi dimasukkan ke dalam ayunan? Tugasnya apa? Extend, Extend, memanjang. Oke, jadi pegasnya akan memanjang. Kemudian tadi kan bayi yang dimasukkan. Sekarang kalau Saski. Nah, Saski. Sekarang tadi katanya bayi yang dimasukkan. Sekarang kalau yang dimasukkan itu anak SD atau Sing yang masukkan dalam ayunan bayi. Ya, kalau Sing yang dimasukkan dalam ayunan bayi, apa yang terjadi dengan roboh? Oke. Oke, berarti katanya roboh. Kemudian bagaimana dengan extensionnya? Christopher. Tadi katanya kalau kata Jojo dia akan memanjang. Nah, sekarang kalau dibandingkan anak SD ya, atau Sing yang dimasukkan ke dalam ayunannya, bagaimana dengan pertambahan panjangnya? Makin panjang. Oke, bagus ya, makin panjang. Nah, sekarang, siapa lagi? Mateo. Sekarang Mateo. Sekarang apa yang terjadi jika pada pegasnya jika bayinya dikeluarkan dari ayunan? Dia akan balik. Dia akan kembali ke ukuran semula. Jadi kalian sudah baik sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sajikan. Ini berarti kalian sudah memiliki pengetahuan awal yang baik ya terkait benda yang elastis. Oke, nah sekarang ini adalah permasalahan yang akan kita pecahkan pada hari ini. Oke, semuanya diperhatikan. Ya, ini permasalahan yang akan kita pecahkan hari ini. Oke, sekarang permasalahannya adalah seorang ibu, ya ada seorang ibu ingin membeli sebuah ayunan pegas, ya sebuah ayunan pegas. Nah, jika terdapat dua jenis ayunan, ya dua jenis pegas ayunan, ya terdapat dua jenis pegas ayunan, yang satu pegasnya lebih kecil dan tipis, dan yang satu pegasnya lebih besar dan tebal ukuran kawatnya. Nah, nanti yang kalian pecahkan adalah maka ibu ini lebih baik ya memilih ayunan yang seperti apa? Apakah kriteria yang pertama ayunan dengan pegas yang besar dan tebal untuk kawatnya, kemudian atau ayunan dengan pegas yang berukuran kecil dan tipis? Oke, jadi ini adalah permasalahannya. Kalau kalian sudah memiliki jawaban dan terpikirkan di kepala kalian, silahkan dikit terlebih dahulu. Ya, silahkan dikit terlebih dahulu. Oke, jelas terkait permasalahan yang akan kita pecahkan pada hari ini? Oke, nah kalau sudah jelas, sekarang silahkan kalian, Bapak berikan waktu 2 menit, silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 nanti berada di sebelah sini, boleh. Kelompok 2 di tengah. Kemudian kelompok di tengah, boleh kelompok 1. Kemudian kelompok berapa di sini? 3. Berarti kelompok 2 di sebelah sini ya. Oke. Kalau sudah, sekarang silahkan dibuka Moodle-nya. Ya, sekarang silakan buka Moodle-nya. Kemudian di sana Bapak sudah menyiapkan LKPD. Ya, Bapak sudah menyiapkan LKPD. Silakan di download dulu LKPD-nya. Ini adalah permasalahan yang akan kalian pecahkan. Ya, nanti kalian tuliskan dulu. Ya, hipotesis yang kalian pikirkan, ya, yang kalian temukan ya ketika ada permasalahan seperti ini. Nah, kalau sudah, alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini itu adalah yang pertama, kalian harus memiliki perangkat laptop. Perangkat laptopnya sudah dikeluarkan semua? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan menggunakan Microsoft Word ya untuk mengerjakan laporannya. Silakan di-download dulu LKPD-nya. Kemudian yang terakhir, kita akan menggunakan aplikasi ya, aplikasi virtual Fat Simulation yang linknya sudah Bapak cantumkan. Silakan dibuka dulu Fat Simulation-nya. Nah, kalau sudah dibuka, silakan kalian ya lakukan penyelidikan. Ya, kalian lakukan penyelidikan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disiapkan pada LKPD-nya.
Ya, Bapak berikan waktu untuk melakukan penyelidikannya, waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, silakan dilakukan penyelidikan. Tapi nongkrong banget. Itu 0,3. Ah, bener kan nomor 25? limit nggak Dia ketemu minta, limit elastis gimana? Yang diminta dia minta yang mana? Yang mudah diayunkan. Mudah diayunkan berarti. Berarti kalau mudah diayunkan berarti dia elastisitasnya besar atau kecil? Yang pilih yang ukurannya gimana? Yang kecil atau besar? dekat keong kayak peprak gampang tuh ayunnya kalau bayinya seton Kesimpulan nanti kesimpulan kalian konfirmasi lagi dengan apa yang telah kalian dapat dengan apa permasalahan yang diatasi. Oh yang makin tipis atau yang tebal ya? Tebal. Kalau dia besar, Hipotesisnya tadi gue kecil, udah kalau dia kecil berarti kan perkembangan panjangnya seperti apa? Mungkin kalau dia bagaimana perkembangan panjangnya kan punya elastik makin besar. besar, ya berarti dia berganti hari gitu kan? Kalau dia besar kecil, berarti perkembangan panjangnya besar. Itu yang mau dicari. Yang mana? Yang besar. Yang besar tuh yang kecil. Yang besar. Kenapa? Tujuannya apa? Diraman. Karena anaknya tuh berat. Nanti kalau Tapi lihat permasalahannya dulu. Dia mau membeli yang mudah diayunkan. Kalau menjadi Berarti yang kecil. kalau misalnya karena kalau misalnya spring constantnya lebih tebal, dia applied force-nya butuh lebih banyak buat diayunin. Ayunnya tuh ayun yang Gini enggak? Oh, ini. Dia kalau misalnya lebih tahu tak pernah ada bayi. kalau dia lebih tipis tuh dia lebih gampang ditarik, jadi lebih gini. Nah jadi gini nih. Kita mau gini ya mas. Yoi. Sebelah sini biar ada keretanya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Oke, nah sekarang perhatian dulu. Oke, sekarang kita akan menentukan ya kelompok mana yang akan maju presentasi duluan. Jadi di sini Bapak sudah membukakan ini spinnya. Kita akan spin dulu namanya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita putar dulu. Oke, kelompok mana yang akan tampil duluan? Oke, kelompok 1. Kemudian sebentar, ya kita lanjutkan lagi setelah kelompok 1 nanti kelompok berapa yang akan maju? 2 lagi. 2. Oke, kelompok 3 berarti terakhir kelompok 2 ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang hukum. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan simulasi online, jadi pakai fat simulation. Jadi pertama kita akan mengetes tentang hubungan antara applied force atau gaya dengan panjang extension pertambahan panjangnya. Nah, bisa dilihat kalau pertambahan panjangnya itu yang warna hijau itu tuh 0,01 meter. Kalau kita tambah gayanya menjadi 20 Newton contohnya, itu pertambahan panjangnya juga bertambah jadi 0,02. Sekarang itu akan berlaku lagi sampai contohnya 100 Newton. Berarti pertambahan panjangnya jadi 0,1 meter. Kalau kita besarin spring constantnya, misalnya jadi 200, pertambahan panjangnya itu berbanding terbalik jadinya lebih kecil. Ini bakal terus-terusan kecil kalau kita semakin besarin spring constantnya. Dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari pertanyaan ini seorang ibu bingung memilih antara beli ayunan yang lebih besar tebal atau ukuran kecil tipis. Berdasarkan hasil diskusi dan hasil simulasi menggunakan fat simulation, kita memutuskan untuk memilih begas dengan ukuran kecil dan tipis karena
Jika ukuran pegasnya itu kecil dan tipis, maka peserta pegasnya otomatis kecil. Jadi pertambahan panjangnya akan semakin besar dan lebih mudah untuk ditarik atau dialihkan. Jadi sekian saja presentasi dari kita. Terima kasih. Mau tanya untuk itu yang paling ganteng Dennis. Itu kan tadi di eksperimennya maksimal spring constantnya 1000 ya, sama applied force-nya 100. Kalau misalnya di setting paling kuat 1000 tapi applied force-nya 1000 juga, apa yang akan terjadi pada ini springnya? Nah, pertanyaan Stephen, kalau spring constantnya 1000, kemudian applied force-nya juga 1000, ini aja akan lebih panjang atau lebih pendek pertambahan panjangnya? Dia kalau dia 100, dia 0,1 panjang. Lebih panjang. Lebih panjang, ya lebih Lebih panjang. panjang, tapi jadi turun. Ya, turun. Jadi sesuai dengan apa yang kalian dapat tadi. Bagaimana hubungan antara force ya gaya dengan pertambahan panjang berbanding lurus. Ya, jadi ketika dinaikkan tadi, ya gayanya menjadi 1000 dengan spring constant yang tetap 1000, maka pertambahan panjangnya akan menjadi lebih besar. Ya, berikan tepuk tangan ya untuk Stephen. Ya, sekarang kita akan masuk dalam sesi penilaian antar kelompok. Oke, sekarang silakan kelompok 2 disampaikan penilaiannya terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1 berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ada. Untuk kemampuan memperoleh datanya, tadi datanya semuanya lengkap, mirip-mirip sama punya kita juga, jadi kita kasih kemampuan memperoleh datanya 4, kemampuan menganalisisnya juga 4, tadi pas jelasin grafnya bagus banget, kemampuan untuk membuat kesimpulannya juga 4, terutama tadi yang pas habis jawab pertanyaan aku tuh dapat banget, sama kemampuan mengomunikasikannya juga 4, jadi semuanya 4. Oke, Halo, selamat siang semuanya. selamat siang. Jadi kami akan menyampaikan hasil analisis dan diskusi kami. Jadi ini pet simulatornya. Yang di atas merupakan pegas yang tipis dan kecil. Yang di bawah merupakan pegas yang besar dan tebal. Dapat dilihat jika applied force kedua pegas sama, yang kami setel saat ini adalah 50 Newton dengan perbedaan spring konstan yang kecil 100 Nm dan yang besar 1000 Nm. Perpanjangan pegas berbeda. Yang lebih kecil perpanjangannya lebih panjang 0,5 meter dan perpanjangan pegas yang lebih tebal hanya 0,05 meter. Jadi kesimpulan yang dapat kami dapat dari pertanyaan awal, apabila seorang ibu membeli sebuah pegas ayunan, yang mana yang akan lebih mudah untuk diayun, yang lebih tebal dan besar, atau dengan yang ukurannya lebih kecil dan lebih tipis. Jadi karena jika konstantanya dinaikin dengan gaya tarik yang sama, maka perpanjangannya akan lebih kecil. Jika konstantanya jika konstantanya lebih kecil dengan force dengan gaya tarik yang sama, maka panjangnya akan lebih besar. Tapi jika konstan pegasnya lebih besar dengan gaya tarik yang sama, maka perpanjangannya akan lebih kecil. Jadi dapat kami simpulkan bahwa pegas yang lebih kecil dan tipis akan lebih mudah untuk diayunkan. Sekarang dari kelompok 2 dulu, silahkan berikan pertanyaan. Tadi kan buat kelompok 1 aku tanyanya spring konstannya 1000. Itu kan berarti kan di eksperimennya maksimal. Tapi kalau misalnya dibikin paling rendah, spring konstannya 100 tapi applied force-nya tetap 1000, apa yang terjadi pada spring? Spring konstannya tetap 100 dan applied force-nya semakin besar di 1000 kan, 1000 ya. Ya, perpanjangannya akan semakin panjang, namun karena spring juga memiliki yang namanya batas elastisitas, mungkin springnya akan terlalu kecil dan akan melampaui batas elastisitas dan springnya saat dilepas tidak akan kembali ke bentuk awal. Apakah dari kalian sendiri mikir tuh springnya masih berbentuk spring atau dia bakal kayak udah lepas gitu? Masih berbentuk seperti per, tapi Lebih gabak jaraknya lebih jauh aja. dan tidak akan bisa balik lagi. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ya penilaian dari kelompok 1. Silahkan disampaikan. Dari kelompok kami memberikan semua aspek yang dinilai 4 karena semuanya udah bagus, datanya lengkap, lalu juga semua jawab pertanyaannya
analisisnya bagus, lalu kesimpulannya juga udah bagus, sama cara komunikasikan juga udah bagus. Jadi 4. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 boleh duduk. Selamat pagi teman-teman dari PAIS. Hari ini kami akan presentasikan LKPD Hukum HUK. Jadi bisa dilihat ini semakin besar gayanya, konstanta pertambahan perpanjangannya juga semakin besar. Jadi dia bisa disimpulkan berbanding lurus. Yang percobaan kedua, gayanya yang kami bikin konstan, jadi gayanya kami bikin 100 Newton, terus konstanta pegasnya yang kami berubah. Kemudian ini grafik konstanta pegas melawan pertambahan perpanjangan. Bisa dilihat bahwa semakin besar konstanta pegas maka pertambahan panjang akan makin kecil dan semakin dekat. Jadi kalau konstanta pegasnya kecil maka pertambahan panjangnya makin besar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman saya, kalau pegas yang lebih kecil dan lebih tipis dia akan lebih mudah untuk stretch, merenggang, jadi dia lebih mudah untuk diayunkan, sedangkan yang lebih berat itu direnggangkannya lebih susah, itu lebih susah untuk diayunkan juga. Jadi saran kami untuk ibu-ibu ini, belilah ayunan dengan pegas yang lebih ringan, ukurannya kecil dan tipis. Oke. Pertanyaan kami, bagaimana jika ayunan bayinya terdapat 2 pegas daripada hanya 1 pegas? Bagaimana dengan karakteristik ayunannya? Apakah akan menjadi lebih berat untuk diayun atau bagaimana? Ketika dia satu spring aja dengan konstanta di sini 200, maka kepanjangannya itu 0,25. Sedangkan jika menggunakan 2 pegas dalam satu sistem dengan konstanta yang sama, yaitu 200 Newton, spring konstanta kolektifnya atau totalnya itu berubah makin besar, maka pertambahan panjangnya itu lebih kecil. Oke, makin kecil. Berarti yang lebih mudah diayun itu adalah yang 1. Oke, sudah berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 2 penilaiannya. Oke, silakan sekarang masuk ke sisi penilaian, sampaikan penilaian dari kelompok 3. Siapa yang akan menyampaikan dari kelompok 3? Saski, boleh? Jadi tadi kelompok 2 udah bagus banget kemampuan memperoleh datanya. Tadi data yang udah disajiin dan ditampilin udah lengkap banget. Terus kemampuan analisisnya juga tadi waktu jawab pertanyaan udah bagus banget, udah bisa digunain. Terus buat kesimpulannya juga udah baik, sama komunikasinya juga pakai bahasa Indonesia yang udah dimengerti. Dari semua aspek yang dari data, analisis, kesimpulan, komunikasi, kami memberikan nilai 4 karena perfect, semua bagus sekali. Ya, oke, berikan tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya sudah melakukan presentasi, kemudian semua sudah melakukan tanya jawab dan melakukan analisis ya. Kalian semua sangat baik dalam analisis. Kemudian tadi ya kita konfirmasi dulu permasalahannya. Permasalahannya tadi adalah apakah memilih pegas dengan tebal dan besar atau pegas dengan kriteria kecil dan tipis. Ada 2 buah pegas. Satu pegas yang di atas, ini pegasnya ini kriterianya tebal dan besar. Kemudian yang ini, yang kedua yang di bawah, yang pegasnya itu tipis. Nah, ketika kita berikan beban yang sama, ya beban yang sama kira-kira berapa bayinya, berat bayinya? Ya anggap 50 Newton, ya 50 Newton. Sekarang kalau kita set ya beratnya ke 50 Newton gayanya, nah kita bisa lihat di sini. Pegas dengan kriteria tebal dan besar, pertambahan panjangnya itu sebesar 0,05 meter. Sedangkan pegas ya dengan kriteria yang kecil, kemudian tipis, di sini pertambahan panjangnya itu sebesar 0,25 meter. Berarti menandakan bahwa pegas dengan kriteria tipis dan kecil ya itu tadi lebih mudah untuk ditarik. Jadi kalau kaitannya dengan ayunan bayi, maka pegas dengan kriteria yang tipis dan kecil akan lebih mudah untuk diayun. Jadi semua analisis kalian tadi sangat bagus semuanya, betul semuanya. Berikan tepuk tangan kita hari. Ya, jadi Bapak ulangi lagi. Ya, bunyi hukum Hooke itu adalah jika gaya tarik pada pegas itu tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjangnya itu akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Kemudian berbanding terbalik dengan besar konstanta pegasnya. Oke, jadi kalau kita plot grafnya tadi sudah plot grafnya, maka grafnya akan berbanding lurus.
ya grafnya akan berbanding lurus. Sekarang, nah ada contoh soal. Sekarang soal analisis. Oke, yang bisa jawab berikan boleh angkat tangannya. Di sini ada data percobaan. Ya, pada percobaan pegas, ya lubang yang masanya berbeda-beda digantung. Kemudian pada ujungnya, kemudian diukur pertambahan panjangnya. Ini datanya. Ya, ketika bebannya 100 gram, kemudian 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram. Ini yang di sebelah kanan adalah data pertambahan panjangnya. Berarti dari tabel ini apa yang dapat Anda simpulkan? Siapa yang bisa jawab? Oke, nah, boleh jawab. Jadi Ini hadiah-hadiahnya berarti semakin besar beban, semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjang. oke, jadi semakin besar beban atau gayanya semakin besar pertambahan panjang. Kira-kira yang lain ada pada jawaban yang lain? Setuju dengan ini? Setuju? Oke, berikan tepuk tangan Dewi. Di sini. Sekarang coba diurutkan. Berarti di sini konstanta pegas yang paling ada 3. Pegas A, B, C. Ini. Tadi gradien dari grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas itu adalah konstantanya. Nah, di sini ada 3 pegas, A, B, dan C. Kira-kira pegas mana yang paling besar konstantanya? C. Kenapa? Gradiennya paling besar. Artinya dia perlu gaya 24 Newton untuk menambah panjang 4 cm. Kemudian yang paling kecil yang mana? A. Ya, yang gradiennya paling kecil, paling rendah. Artinya dia hanya perlu gaya 5 Newton untuk menarik menjadi untuk menambah panjang pegas sebesar 5 cm. Sekarang silakan dibuka modelnya. Di sana Bapak sudah menyiapkan 6 buah soal tes formatif, ya, multiple choice, pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit dikerjakan. Kecil tambah pegas semakin mudah sampai sini. Sorry. Oke, semuanya sudah selesai. Silakan sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke tahap refleksi. Nah, kita akan melakukan refleksi. Boleh coba disampaikan refleksinya gimana, Saski? Kegiatan pembelajaran apa yang telah dilakukan? Oke, jadi belajarnya hari ini Hukum tentang elastisitas. oke, perasaannya gimana, Saski? Perasaannya bingung. Bingung? Oke. Kemudian setelah itu Setelah dijelaskan paham, mengerti, dan ada ketertarikan buat belajar. oke, ada ketertarikan untuk belajar. Nah, sekarang ada ketertarikan untuk belajar kata Saski. Sekarang kira-kira setelah belajar hukum, nanti pengaplikasian hukum dalam kehidupan sehari-hari kira-kira di mana? Bisa perbaiki pulpen. Oke, bisa memperbaiki pulpen, katanya yang pakai pen. Kemudian kesulitannya bagaimana, Saski, selama belajar? Apa ada kesulitan? Belum ada. Oke, belum ada kesulitan. Oke, bagus sekali ya, berikan tepuk tangan untuk refleksi Saski. Kemudian dari sebelah sini dulu lakukan refleksi. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Senang? Senang. Betul. Betul. Bagaimana peran Anda dalam proses pembelajaran? Sangat membantu. Hal apa saja yang telah Anda dapat setelah kegiatan pembelajaran? Kalau membeli ayunan yang gampang diayun, yang PR-nya ringan. Yang ringan. Oke, kemudian Bagaimana pembelajaran yang Anda dapat digunakan di masa depan? oke, kedepannya nanti hukum books diaplikasikan di mana kalau udah belajar? Kalau mau beli kasur, pilihnya yang intinya Springnya, yang springnya gimana? Dikit atau banyak springnya? yang banyak, Yang banyak. biar keras. Yang keras. Mau tempat tidur yang gimana? Yang keras atau yang empuk atau yang keras? Yang paling mahal apa? Yang paling keras biasanya yang empuk. Oh, yang Oke, empuk. kemudian Hal apa saja yang Anda pahami? Kalau dia semakin kecil ukurannya, dia semakin gampang. Oke, Stretch. Oke, kemudian Kesulitan, kesulitan sama belajar. nggak ada kesulitan. Itu lebih seru kalau pakai langsung, nggak online. Oke, ini berikan tangan dulu Sivan. Oke, sekarang tahapan ini semuanya sudah diisi? Semuanya sudah diisi? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita terakhir kita akan membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita. Oke, sekarang Bapak minta siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita udah belajar tentang hukum. Nah, dari pembelajaran hari ini kita udah bisa nyelesain permasalahan yang awal yang tentang ayunan itu. Kita juga udah coba simulasi
tahu Ya, hubungannya. Hubungannya bagaimana? Hubungannya kalau force sama pertambahan panjangnya itu berbanding lurus, sedangkan kalau konstanta dengan perpanjangannya itu berbanding terbalik. Silakan tepuk tangan untuk Lavenda. Sekarang semuanya sudah, ya perhatikan dulu ke depan. Ya perhatikan dulu ke depan semuanya. Nah sekarang silahkan ya dikumpulkan laporan kalian yang sudah kalian buat tadi dikumpulkan. Kemudian lembar refleksi yang sudah kalian isi juga dikumpulkan. Ya dikumpulkan di Moodle-nya. Kemudian ya jangan lupa nanti ya di rumah ya dikerjakan, ada Bapak siapkan di sana tugas pengayaannya di rumah ya. Tugas pengayaannya di rumah silahkan dikerjakan, di Moodle-nya ada. Ya Bapak berikan di sana ada tentang tugas ini, tugas hukum book ya silahkan dikerjakan. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya masih tentang pegas. Tetapi nanti kita akan mempelajari tentang bermacam susunan pegas itu sendiri. Nanti akan ada susunannya yang berbentuk series dan ada bentuk susunannya yang paralel. Nah, Bapak juga sudah menyiapkan bahan bacaannya di Moodle. Nanti di rumah ya boleh dibaca, silahkan dibaca ini bahan bacaannya agar kalian lebih siap ketika ya mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sampai di sini dulu kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas terkait tugasnya di rumah nanti? Oke, tidak. Setelah sini semuanya sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kalian sudah sangat baik sekali ya hari ini, luar biasa, amazing ya. Nah, kalau sudah sekarang Jojo silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum kita masuk ke pada hari ini, mari kita berdoa menyerahkan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, nama saya Novenda Erwina Fatra. Pelajaran PAIS kita udah belajar tentang Hooke's Law dan kita udah melakukan simulasi online pakai Fat Simulation, lalu mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja kelompok kita. Lalu pelajarannya overall seru banget, lalu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita nanti misalnya di depan sehari-hari, misalnya untuk beli ayunan bayi contohnya atau sebagainya. Lalu harapannya bisa dilakukan secara offline eksperimennya, jadi bakal lebih seru. Gitu aja. Perkenalkan, nama saya Stephen Ignavius Chandra. Kelas kami sudah mempelajari tentang Hooke's Law. Overall pelajarannya seru banget, soalnya kita bisa belajar bareng-bareng satu grup. Tapi bisa lebih seru lagi kalau misalnya eksperimennya dilakukannya offline, dari online atau website gitu. Itu aja. Nama saya Mateo. Kami sudah belajar mengenai hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan saya cukup senang karena sekarang saya lebih mengerti mengenai beberapa hal yang saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pegas dalam kasur atau dalam ayunan bayi. Untuk perbaikan kedepannya mungkin eksperimen secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih.